Selamat pagi Kak Tere. Selamat pagi Cynthia. Selamat pagi juga teman-teman yang lagi nonton. Iya, ada adik-adik juga ya yang lagi nonton. Apa kabar nih semuanya? Semoga kita sehat-sehat terus dan semangat ya. Pasti sehat dong Sin. Kan aku di rumah terus dan selalu jaga kebersihan sehingga terhindar dari virus. Wah, bagus banget dong Kak Tere. Semoga adik-adik yang lain juga kayak gitu ya. Cynthia, sekarang kita mau ngapain sih ya? Nah, hari ini kita mau mengikuti Bina Iman Anak secara online di minggu ini nih. Wah, asik dong. Kira-kira kita bakal ngapain aja nih Sin? Oke, pertama-tama yuk kita akan menyapa Tuhan Yesus. Terus abis itu kita bakal ada nyanyian pembuka, terus doa pembuka. Ya, pokoknya kayak Bina Iman biasanya deh. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik nyapa Tuhan Yesus dulu deh. Sekarang ikutin kakak ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi semuanya. Nah, abis menyapa Tuhan Yesus, kita bakal doa pembuka dulu ya. Kalau kakak nggak salah dengar, dibawain oleh Maksi ya. Betul banget Kak Tere. Nah, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti rangkaian-rangkaian acara ini ya. Jangan lupa, nanti di akhir video kita bakalan ada kuis loh. Jadi, jangan buru-buru dimatiin ya videonya. Halo, apa kabar adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Romo juga di sini, puji Tuhan, sehat dan baik-baik selalu. Selamat pagi teman-teman, salam Maxi dari pihak KTG. Sebelum kita memulai kegiatan sekolah minggu, marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengumpulkan kami semua untuk mengikuti kegiatan sekolah minggu hari ini. Berkatilah kami semua agar kami dapat mendengarkan dan melakukan firman-Mu dengan baik. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku anak Katolik, rajin sekolah minggu, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, bermain sama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Ikut Ekaristi, baca kitab suci,
tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalala, ayo menari. Lilililili, ayo melompat. Bertepuk tangan. Suka, gembira di rumah Tuhan. Halo adik-adik. Setelah tadi kita berdoa untuk menyapa Tuhan Yesus, lalu sudah bernyanyi untuk memuji nama Tuhan Yesus, sekarang kita baca Injil kita ya. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Kita baca bersama-sama ya. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan yang sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Pada suatu hari, ada seorang bapak tua yang memelihara 2 jenis burung. Yang pertama adalah merpati dan satunya adalah tekukur. Selama dipelihara, merpati seringkali merasa jatah makanannya jauh lebih sedikit dibandingkan tekukur.
Sang merpati merasa bahwa bapak tua tersebut tidak lagi menyayanginya. Aduh, kenapa ya? Akhir-akhir ini aku merasa bapak tua lebih sayang daripada Tekukur dibandingkan aku. Gumam merpati diam-diam sambil memperhatikan pemiliknya yang sedang memberi makanan kepada Tekukur. Merpati pun merasa sedih karena merasa sudah tidak disayang oleh pemiliknya tersebut. Suatu ketika sedang merenung, Merpati mendengar suatu suara yang bersumber dari kebun mentimun di belakang rumah Pak Tua. Ia melihat seekor kancil yang sedang mengambil buah mentimun dengan gesitnya. Kancil, kancil. Maaf Merpati, aku sedang sangat lapar. Sebagai gantinya, nanti aku bawakan biji mentimun untuk kau makan. Bukan itu. Tidak apa-apa kok. Aku sekarang sedang butuh saranmu. Kemudian, Kancil pun mendekati sarang merpati dan mendengarkan keluh kesah merpati dengan seksama. Kancil, bagaimana ya? Aku merasa bahwa bapak tua lebih sayang Tekukur daripada aku. Kira-kira menurutmu, apa ya yang harus aku lakukan? Merpati, kayaknya kamu berprasangka buruk saja deh. Menurutku, bapak tua sama-sama sayang dengan kalian berdua. Tidak mungkin, aku ini dipelihara lebih dahulu daripada si Tekukur. Selain itu, buluku juga jauh lebih indah daripada si Tekukur itu. Jauh lebih putih dan jauh lebih lembut daripada bulu milik Tekukur. Ya sudahlah Merpati, terserah kamu ya. Pokoknya aku sudah kasih tahu ya sama kamu bahwa kamu itu cuma salah sangka. Kancil pun melompat pergi dari sangkar merpati dan pergi meninggalkannya. Saat merenung, merpati pun memiliki rencana untuk bertukar tempat dengan Tekukur. Ia ingin makan jagung lebih banyak seperti apa yang dilakukan oleh Tekukur. Tekukur, ayo cepat berikan sangkarmu untukku, supaya aku bisa makan lebih banyak jagung darimu. Tekukur sempat menolak, tetapi Merpati terus-terusan membujuk dan memaksa agar Tekukur mau bertukar sangkar dengannya. Akhirnya, Tekukur pun menyetujuinya. Di sarang Tekukur, dimakanlah biji jagung dengan sebanyak-banyaknya dan selahap-lahapnya. Merpati pun menjadi kekenyangan dan dengan susah payah kembali ke sangkarnya. Tak lama kemudian, Pak Tua pun mengeluarkan merpati dari sangkarnya untuk mengikuti perlombaan. Karena kekenyangan, merpati tidak bisa terbang cepat sehingga ia kalah. Pak Tua pun pulang ke rumah dengan keadaan sedih. Merpati pun dikembalikan langsung ke dalam sangkarnya, dan ia pun tampak menyesal tak menuruti saran yang diberikan oleh Kancil. Maaf ya Tekukur, selama ini aku iri dengan kamu yang selalu diberi jagung lebih banyak daripadaku. Ya, kamu memang seharusnya tidak iri hati, Merpati. Pemilik kita sengaja memberikanmu sedikit jagung agar bisa terbang cepat dan memenangkan perlombaan tersebut. Merpati pun sedih mendengarnya. Ia pun kemudian menyesali perbuatannya. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Tere. Semoga belum bosen ya. Nah, gimana? Tadi udah denger kan cerita dari Kak Cynthia tentang burung merpati yang iri hati sama burung Tekukur. Ada bapak tua yang memelihara dua burung merpati dan burung Tekukur. Bapak tua itu sebenarnya sayang sama kedua burung tersebut. Tapi kenapa ya burung merpatinya iri hati terhadap Tekukur? Nah, bener. Karena burung merpati melihat burung Tekukurnya dikasih makannya lebih banyak daripada dia. Padahal kan bukan karena Pak Tuanya gak sayang sama burung merpati, tapi karena burung merpatinya akan ikut lomba terbang. Kalau burung merpatinya makan lebih banyak, dia nanti akan gemuk badannya. Kalau gemuk, terbangnya gak bakal bisa cepat. Nah, tapi ternyata karena burung merpati iri hati sama burung Tekukur,
Dia minta burung tekukur untuk tukeran sangkar. Begitu tukeran sangkar, burung merpatinya makan lebih banyak. Sehingga benar kan, dia jadi lebih gemuk. Lalu pada saat perlombaan, dia nggak bisa terbang cepat dan akhirnya kalah. Itulah adik-adik akibat dari iri hati. Kalau kita iri hati, hati kita ternoda, mengakibatkan pikiran kita juga jadinya buruk melulu. Kalau pikiran kita buruk terhadap orang lain, perbuatan kita juga akan buruk. Kalau perbuatannya buruk, akan mengakibatkan hasil yang gak baik juga buat kita dan buat orang lain. Nah, masih ingat gak kisah Injil yang tadi? Yang tadi Kak Tere bacain. Tentang orang yang punya kebun anggur yang luas banget, dan saatnya panen, dia harus mencari pekerja-pekerja. Dia mulai mencari pekerja dari pagi-pagi banget. Katanya mungkin sekitar jam 6 pagi, lalu jam 9 pagi, lalu jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Begitu hari sudah malam, anggurnya sudah selesai dipanen semua, pekerja-pekerjanya disuruh kumpul untuk dibagiin upah. Ternyata semuanya dapat berapa adik-adik? Masih ingat gak? 1 dinar. Yang bekerjanya dari sore cuman sebentar, pasti bersyukur banget. Puji Tuhan, saya dapat duit 1 dinar. Saya bisa beli roti, bisa beli nasi untuk keluarga saya sehingga mereka gak kelaparan. Tapi yang kerjanya dari pagi merasa kesel, merasa marah, merasa Tuhan tersebut gak adil. Tuhan, kami ini bekerja dari pagi, kena matahari, capek, keringetan, tapi cuma dapat 1 dinar. Sama dengan pekerja yang cuma bekerja bentar dari sore hari itu doang. Tuhan gak adil, Tuhan tidak baik sama kami. Itu namanya gak adil Tuhan. Lalu Tuhan tersebut ngomong apa adik-adik? Saya gak adilnya di mana? Saya gak baiknya di mana? Kamu dapat upahnya berapa? 1 dinar kan? Sesuai kesepakatan kita dari awal. Lalu mereka dapat 1 dinar. Mereka dapat 1 dinar. Kok saya baik hati kepada semua orang dibilang gak adil, dibilang gak baik, kamu dapat 1 dinar sesuai kesepakatan awal. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu sama seperti yang punya kebun anggur, sama seperti Tuhan tersebut. Tuhan Yesus itu baik terhadap semua orang. Ingat gak adik-adik, Tuhan Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa siapa? Menebus dosa Kak Tere, menebus dosa adik-adik, menebus dosa semua orang. Ingat gak adik-adik sama nyanyian? Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang aku dan kamu, sayang semua. Jadi adik-adik, kalau adik-adik melihat Tuhan Yesus sayang sama teman adik-adik yang ternyata malas berdoa, malas ke gereja, atau nakal, tukang berantem, tukang nyontek, adik-adik gak usah iri hati kalau Tuhan Yesus sayang juga sama mereka. Tetaplah berbuat baik adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ingin semua anak-anaknya selamat. Ingin semua anak-anaknya bertobat. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus ingin semua anak-anaknya naik ke surga bersama Dia. Jadi ingat ya adik-adik, tidak pernah boleh iri hati kepada siapapun. Nah adik-adik, sekian dulu ya kisah yang dibawain oleh Kak Tere dan Kak Cynthia. Sampai jumpa di Bina Iman Anak Online minggu depan. Dan ingat adik-adik, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker kalau keluar rumah, rajin cuci tangan, dan ingat kalau nggak perlu-perlu banget nggak usah keluar rumah. Oke, salam sehat adik-adik.
Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Eli. Kita akan membuat kreativitas Bina Iman. Mari kita mencoba bersama-sama. Kita mau membuat apa ya? Ya, kita mau membuat hiasan dinding berbentuk buah anggur. Siapa yang suka buah anggur? Nah, kita akan membuatnya. Kita membutuhkan alat apa saja ya? Nah, ini dia. Kita membutuhkan lem uhu, tutup botol, penjepit kertas, pensil atau ballpoint, dan gunting. Kita juga perlu menyiapkan bahan-bahannya. Seperti ini nih. Kertas origami dan kertas HVS. Bebas kalian mau memilih warna kertas HVS-nya mau putih atau yang lain. Langkah kerja. 1. Jiplaklah bentuk lingkaran pada kertas origami berwarna biru menggunakan tutup botol. 2. Potonglah bentuk lingkaran menggunakan gunting. Nah, langkah kerja berikutnya yang ketiga. Buatlah bentuk daun pada kertas origami berwarna hijau dan buatlah bentuk tangkai pada kertas origami berwarna coklat. Perhatikan langkah keempat. Kemudian kelima, tempellah bentuk lingkaran ke kertas HVS dengan disusun menyerupai segerombol anggur. Kemudian tuliskan kata-kata seperti ini. Selanjutnya, pasangkan penjepit kertas pada kertas HVS. Kemudian, pasang hiasan dinding ke paku yang ada di tembok rumahmu. Yeay, akhirnya sudah jadi. Selamat mencoba. Halo Cynthia. Halo lagi adik-adik semuanya. Hai Kak Tere, hai adik-adik semuanya, kembali lagi sama kita. Gimana tadi? Seru banget kan Bina Iman Anak online-nya? Pasti seru lah, kan ada aktivitas yang bisa dikerjain sama adik-adik nanti. Wah, udah mau menuju akhir aja ya, Sin. Sekarang ada apa lagi nih, Sin? Habis ini kita ada doa penutup Kak Tere, sama lagu penutup juga yang dibawain sama Angel, Giselle, dan Patrice nih. Wah, begitu ya. Tapi kalau nggak salah, nanti masih ada kuis kan ya, Sin? Iya bener Kak, nanti setelah lagu penutup ada kuis yang bisa dikerjain oleh adik-adik semua loh. Nanti juga bisa dapetin hadiah menarik. Wow, mantap banget nih. Ayo adik-adik, yang mau dapetin hadiah, jangan buru-buru dimatiin ya YouTube-nya. Iya, betul banget. Nah, kakak harap pelajaran Bina Iman tadi bisa berguna ya buat adik-adik semua. Semoga kalian juga sehat-sehat terus ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa selalu cuci tangan. Oke, sampai jumpa semuanya di Bina Iman Anak minggu depan ya. Sampai jumpa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih telah mendampingi kami semua dalam kegiatan sekolah minggu hari ini. Kami akan mengakhiri kegiatan hari ini. Berkatilah kami semua supaya kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang baik. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gimana tadi pelajaran
bina imannya. Menyenangkan bukan? Semoga pada kesempatan lainnya adik-adik juga tetap bergembira, tetap semangat, dan tetap terus mengikuti bina iman yang dilakukan oleh kakak-kakak pembina. Semoga Tuhan selalu memberkati dan menjaga kita semua dari segala sakit penyakit dan membuat kita bisa terus bergembira dan bersukacita di dalam Tuhan. Baik adik-adik, semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Oleh karena itu mari kita mohon berkat-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Halo adik-adik. Aduh, kakak lupa satu lagi nih. Kan kita udah masuki bulan September. Bulan September itu bulan Kitab Suci Nasional. Nah, adik-adik selama belajar di rumah, pada sering baca Alkitab gak nih? Kalau pada sering, ikutan yuk lomba PKSN yang diselenggarakan oleh Biabir pada tanggal 26 September nih. Lombanya ada lomba mewarnai, tebak gambar, lektor-lektris, dan pemasmur. Jangan lupa buat daftar dan ikutan ya adik-adik.